Oke, jadi aku nemuin ada satu video yang menarik banget. Itu adalah seorang seniman ya, yang teruskan buat berhenti dari kerjaannya, teruskan buat merintis karirnya sebagai seorang full-time artist di webcomic dan ilustrasi untuk buku anak-anak. Namanya adalah Rini Apple. Aku nonton videonya yang kurang lebih selama 1 jam ini, menceritakan tentang perjalanannya dia buat dari awal dia karir kayak gimana, dia bikin karya pertamanya di webtoon, punya follower yang cukup suka dengan karyanya, dan akhirnya dia karena kebutuhannya memutuskan buat kerja di kerjaan yang normal, di full time job. Dan selama dia kerja, dia ngerasa kalau gimana ya kalau misalkan aku nyoba mendalami seni aku yang sebenarnya udah pernah dijalani. Dan akhirnya si Rini ini keluar memutuskan buat mencoba kembali passionnya yang lama, yang udah lama nggak dibangkitkan. Awal dia bikin karya pertamanya dia dari yang dia pikirin selama dia kerja, dia bikin, terus dia nyoba mencari cara gimana biar bisa dapat kehidupan dari karyanya. Ya dia coba bikin webtoon, terus dia nyoba nge-publish portofolionya dia ke publisher, untuk mungkin kalau misalkan dari publisher butuh ada dibikinin buku ilustrasi atau misalkan semacamnya gitu, dia bisa bantu. Sebenarnya kayak ngelamar kerja juga, cuman dia kerja di bidang yang dia pengenin. Dan kurang lebih selama 6 bulan ya kalau nggak salah ingat, belum ada perubahan atau pergerakan dari yang sudah dia lakukan. Sembari itu dia juga nyoba survive dengan nyoba, oke, mungkin dari publisher belum ada yang buka lowongannya, tapi mungkin aku bisa coba nambah pemasukan ya, karena kebutuhan kan tetap jalan. Dia nyoba nyari side gig di freelance, mungkin istilahnya kayak Fiverr ya, yang sebenarnya aku sendiri juga udah pernah lakuin. Dan nggak bisa dipungkirin pendapatan kita dari Fiverr atau freelance itu cukup mungkin buat hidup, tapi aku nggak bisa bilang itu hal yang bisa diandelin buat jangka waktu lama ya, apalagi kalau punya banyak tanggungan. Dengan freelance itu si Rini ini masih bisa ya hidup bareng sama partnernya, tapi lama-kelamaan dia ada istilah self-doubt atau keraguan dalam diri, bahwa misalkan apakah dia itu worth it, apakah dia itu pantas buat menjalani bidang ini. Dan dia takut, yang menurut aku sangat relatable adalah dia takut salah langkah, dia takut dia udah ngambil keputusan yang udah nggak bisa diundo, karena dia udah left kerjaan full time dia, ada gap year, dan dia bingung nih ngejelasinnya. Kalau misalkan aku kalau harus ngejelasin ini gimana coba, aku ngejelasin aku karena aku ngejar passion aku di seni, mana ada orang yang mau nge-hire aku. Itu pernyataan mungkin relatable buat orang-orang yang kepikiran buat pengen nyoba keluar dari kerjaannya, tapi dia mikir kalau misalkan aku keluar dan ya ternyata emang harus balik lagi dengan jangka waktu yang sekian lama, itu efeknya apakah ada orang yang bakal nge-hire. Dan dia juga pikiran soal itu, dan ya dia ngalamin sedih lah istilahnya, sedih atau depression dari apa yang dia bilang. Dan ya videonya aku belum tonton sampai selesai, tapi dari yang aku lihat dia udah mulai bangkit dengan kondisinya. Dan respect sih udah nge-share pengalaman dia yang buat beberapa orang, dan termasuk aku juga ngalamin, walaupun aku sebenarnya nggak full time kerjaan aku buat ngejar passion aku, karena ya itu keraguan yang dia alami juga kepikiran di aku. Dan aku memutusin kayaknya aku nggak perlu sampai sejauh itu dulu buat sekarang, karena selain dari itu ada juga satu hal yang menurut aku penting buat istilahnya buat dicoba, mumpung buat orang-orang yang masih punya kesempatan atau mungkin masih punya fasilitas ya, privilege, adalah ketika misalkan kita masih belum punya tanggungan banyak, kita masih dibiayai sama keluarga, kita masih belum harus mikirin besok makan apa dengan dari duit mana, coba explore bidang-bidang yang mungkin menarik buat kalian, entah itu musik, entah itu seni, entah itu nggak harus hal-hal yang artsy ya, bisa aja hal aku pengen programming, aku pengen coding, bikin software web atau apapun itulah, bisa dicoba mumpung kalian masih belum punya tanggungan. Istilahnya belum punya tanggungannya, bukan soal umur ya, terserah mau umurnya berapa, menurut aku nggak relevan itu. At least buat dari itu kita bisa tahu apa yang akan dilakuin ke depannya dan apa yang nggak akan dilakuin ke depannya, itu yang lebih penting. Misalkan aku dulu suka
musik lah. Aku nyoba bikin hip hop mixtape track gitu, aku upload di SoundCloud, aku sempet dibikin di YouTube juga. It's fun, seru, tapi aku nggak bakal ngelakuin itu lagi buat karir atau apapun itu ke depannya. Buat have fun oke, tapi buat karir enggak. Kemudian buat hal lain, buat kebalikannya itu adalah gambar. Gambar adalah hal yang sebenarnya aku nggak terlalu pikirin, wah aku bakal hidup dari itu, aku bisa dapat pemasukan dari itu. Tapi nyusut dari karya, dari percobaan aku gambar, aku beli pen tablet yang ini. Aku beli itu dan dari ini aku udah return of investment tuh udah banyak banget. Aku gambar terus aku upload di Instagram, di Twitter, mulai di retweet sama orang-orang di sana, dan aku nyoba bikin gig juga di Fiverr, dan ternyata ada juga orang yang wajar gitu, dan aku dapat pemasukan dari itu walaupun nggak banyak, tapi aku dapat bayangan oh kayak gini kan, misalkan emang kebutuhannya aku pengen nyoba nyari duit dari situ. Ada bayangan, ada gambaran, dan ada kejelasan dari apa yang aku coba. Beda kalau misalkan musik aku cuma bikin upload di Spotify, di SoundCloud, gak ada yang dengerin 1-2, terus habis itu ya udah, aku nggak kepikiran ini nextnya kayak gimana, dan juga gak ada traction di situ. Jadi ya udah, itu bukan yang perlu aku jalani, aku bisa jalanin yang lainnya. Jadi itu sih takeaway yang aku dapat dari nonton video ini, dan proyeksinya kalau misalkan aku bayangin dari pengalaman aku sendiri, kalau misalkan emang kita ada kepengenan buat ngejar passion kita, sebenarnya nggak perlu takut buat ngejar passion kita. Tapi saran dari aku sih, kalau bisa dicoba dulu, eksperimen buat apa yang pengen kita coba, selagi kita masih punya masih punya privilege. Toh nggak ada keharusan kita harus ngorbanin apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita punya buat ngejar sesuatu yang baru, sampai memang itu sebetulnya dibutuhkan. Jadi ya kayak gitu sih.